Silakan Ustaz. Ya, nah tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran jazilan wa ba'd. Syukur alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bermajelis kembali. Semoga kita senantiasa dalam kebaikan selalu. Allahumma amin. Kita mulai kajian sore ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, PR-nya aman insyaallah ya. Tidak ada masalah terkait dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan Ustaz. Cuma mengingatkan saja setiap kata yang diberikan fathatain pasti nambah alif ya. Tadi ada sebagian yang tidak diberikan alif ya. Jadi alif ini menjadi syarat mutlak untuk isim-isim yang diberikan fathatain kecuali tak marbutah ya dengan hamzah setelah alif. Ya itu saja insyaallah. Ada apa tadi yang dibahas salat rawatib di grup itu ya? Iya Pak Ustaz. Ya, bukan. Ya. Kenapa terkait salat rawatib yang mau dibahas? Silakan bukan. Ya, itu terima kasih. Ya. Wabarakatuh. Itu kan saya ini melaksanakan sholat rawatib gitu, mengikuti yang 12 siapa ya. Nah, ternyata di sini ada yang sampai 22, terus ada yang ini ketemu teman gitu, sholat rawatib sebelum maghrib dan sebelum asar tidak ada, bukan gitu. Makanya saya ingin penjelasan dari Pak Ustadz. Ya, itu mulai dari 10 ya. Jadi ada 10 di situ, ada 12 gitu ya. Ya, ini kalau dari Anas bin Malik berarti 10 rakaat. Nanti dari Asyar dan Ha berarti 12 ya. Kemudian ada 14 dan ada 18. Itu yang terbanyak. Jadi sekarang kita rinci ya. Yang 10 ini berarti 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur gitu ya. Ya, kemudian setelah sholat maghrib, setelah sholat isya dan sebelum sholat subuh. Ya, berarti asarnya tidak ada di situ ya. Nah, itu kalau 10. Kalau 12, maka 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya. Nah, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, setelah isya dan setelah subuh, berarti 12 itu ya. Nah, kalau yang 14 berarti 4 rakaat sebelum zuhur dan sesudahnya juga 4 rakaat. Jadi nanti fokusnya di zuhur ya. Ba'da maghrib, ba'da isya dan sebelum subuh. Kalau 14 ya. Ya. Nah, kalau 6 maaf Ustaz kepencet. Maaf Ustaz, suaranya kepencet saya. Ustaz di ya. Ya, yang tadi sampai apa tadi ya? Diulang aja Pak Ustaz, diulang. Tanya Pak Ustaz. Oh ya. Ini ada 10 dari Anas bin Malik, kemudian ada 12 dari Aisyah radhiyallahu anha ya. Nah, jadi yang 10 ini sebelum zuhur dan sesudahnya masing-masing 2 rakaat. Ya, setelah maghrib, setelah isya dan sebelum subuh. Nah, kalau 12 berarti sebelum zuhur 4 rakaat, sesudahnya 2 gitu ya. Setelah maghrib 2, setelah isya 2, sebelum subuh 2. Ya, kalau 14 maka 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, kalau ada 18 maka yang 4 itu tersendiri. Nanti nas hadisnya tersendiri ya. Ya. Itu terkait dengan 4 rakaat yang dilaksanakan sebelum asar. Kalau ada yang ingin melaksanakan 4 rakaat sebelum asar ya. Ya. Nah, itu ada nas tersendiri terkait dengan 4 rakaat. Ya. Ya, kalau 4 rakaat itu yang sebelum asar itu kalau 18 ya. Nah, kalau untuk yang sebelum maghrib dan sebelum isya itu memang Rasul tidak menganjurkan ya. Sebelum maghrib, sebelum isya asar ada. Ya? Sebelum asar ada ya Pak Ustadz?
Oh, dibolehkan sebelum asar, tapi nanti nasnya tersendiri. Ya. Nasnya tersendiri kalau terkait dengan sebelum asar ya. Sebentar saya cek ini yang sebelum asar. Jadi sebelum asar ini ada hadis tersendiri terkait dengan itu. Ya. Tanya Pak Ustadz. Ya, silahkan. Itu kalau sholat Jumat bagaimana Pak? Kalau sholat Jumat, ya, itu Pak, yang kita bicara Jumat. 10, 12, 14 itu. Nah, itu kalau untuk di Jumat, bagi yang melaksanakan Jumatan ya, yang melaksanakan Jumatan, maka untuk qobliyahnya tidak ada. Ya, karena biasanya Rasulullah ketika sholat Jumat itu, Rasul ketika datang sholat 2 rakaat itu tahiyatul masjid ya. Kemudian Rasul langsung menuju mimbar dan berkhutbah. Jadi kalau untuk qobliyah zuhur untuk Jumat itu dikecualikan. Ya. Kalau ba'diyahnya Pak? Kenapa? Oh, kalau ba'diyahnya sama. Mau 2 boleh, mau 4 dipersilahkan. Ya. Oh, 2 boleh, 4 boleh Pak ya? Oh ya. Kalau anjurannya memang 4. Jadi kalau Rasul melaksanakan, ya ini kalau anjurannya kalau 4 ya. 2 rakaat dilaksanakan di masjid, 2 rakaat dilaksanakan di rumah. Bagi yang pulang ke rumah ya. Tapi kalau yang masih ada di kantornya berarti ya seperti itu insya Allah 2 rakaatnya bisa dilaksanakan di kantornya gitu ya. Nanti 2 rakaatnya tetap di masjid. Ya, kalau untuk qobliyah, ya untuk yang qobliyah maghrib dan isya itu Rasul tidak menganjurkan. Jadi Rasul melihat situasi ya. Kalau jamaah sudah banyak, itu Rasul langsung keluar setelah adzan dan bila langsung iqomah gitu ya. Tapi kalau masih sedikit, Rasul menunda untuk keluar rumah. Jadi orang-orang ketika datang, itu mereka bisa melaksanakan tahiyatul masjid gitu ya. Ya, itu terkait dengan qobliyah maghrib dan isya. Nah, tapi kalau ada yang melakukan, Rasul tidak melarang. Jadi kalau untuk sebelum maghrib dan sebelum isya, itu Rasul tidak menganjurkan, Rasul juga tidak melarang. Jadi kalau ada yang melakukan, dibolehkan. Nah, kenapa kemudian Rasul itu kok tidak menganjurkan? Karena khaufan khawatir nanti dijadikan sebagai amalan sunnah. Seperti qobliyah dan ba'diyah yang lainnya ya. Itu catatan untuk yang maghrib dengan isya, qobliyahnya. Berarti yang itu Ustadz yang maghrib dengan isya qobliyahnya terserah saja begitu ya Pak Ustadz ya. Kalau itu dianggap tidak ada, kalau yang pengen dipersilahkan, tapi dia tidak termasuk jadi hukumnya itu berbeda dengan yang 10, berbeda dengan yang 12, berbeda dengan yang 14 gitu ya untuk yang qobliyah maghrib dan isya. Jadi tidak disamakan terkait dengan hukumnya. Makanya kan ada catatan dalam hadisnya itu ya. Jadi kenapa Rasul kok tidak menganjurkan, Rasul juga tidak melarang bagi yang melakukan karena khawatir nanti dianggap sebagai amalan sunnah. Ya, ini kalau hadisnya dari Abdullah bin Muwaffal ya, itu alasannya karohiyatan ayatahidan nasu sunnah. Jadi khawatir nanti dijadikan atau dianggap sunnah oleh orang-orang gitu ya. Ya. Nah, niatnya dengan... sama. Oh, sama. Nah, kalau ini terkait dengan 4 rakaat sebelum asar ini hadis tersendiri pada Ibnu Umar. Ini hadis Ibnu Umar ya. Itu penjelasannya dalam hadis ini kata Rasulullah rahimallahu mru'an shalla arba'an qoblal asri. Jadi Allah akan menyayangi orang-orang yang mereka melaksanakan 4 rakaat sebelum asar gitu ya. Ya, nah ini dia tersendiri gitu ya. Jadi dia nanti tidak masuk dalam pilihan 10, 12, 14. Nah, kalau ada yang ingin melakukan ini asar ini berarti nanti total 18 gitu ya dalam sehari semalam. Niatnya juga pakai qobliyah gitu ya Pak Ustadz ya? Oh iya, betul. Ya. Ya. Karena ada yang mengatakan niatnya kalau begitu sholat sunnah saja bukan qobliyah begitu. Oh, otomatis ya kalau kita melaksanakan sebelum sholat fardu otomatis meskipun kita niat sholat sunnah ya otomatis itu adalah qobliyah statusnya ya. Jadi memang kan Rasul tidak mengajarkan niat dalam melaksanakan sholat. Lafalnya ya Rasul tidak mengajarkan itu. Nah, tapi kalau niat kan harus ada karena namanya orang mau melakukan sholat ya. Jadi niat yang diajarkan Nabi yang dilafalkan itu hanya haji dan umrah. Selain itu Rasul tidak mengajarkannya. Jadi kalau kita datang, kita berdiri,
Nah, itu berarti insya Allah kita sudah niat gitu ya. Kalau tidak niat dia tidak mungkin datang. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Yang dianjurkan yang apa? Yang kalau bisa nggak ditinggalkan itu kan yang 12 ya Ustadz ya. Oh iya, nah yang dianjurkan tadi pilihannya 10, 12, 14 atau 12 itu yang dianjurkan. Ya. Ya. Kalau 14 jadi 10, itu 12, 14. 14 ya. Jadi 14 itu bedanya tambah lagi 2 rakaat sesudah zuhur. Jadi zuhur itu 4 ya, 4 sebelum sama 4 sesudah. Ya, Ya itu kan? kalau 14, betul. Terus yang hadis tersendiri 4 rakaat sebelum asar. Ya. Ya. Terus dibolehkan untuk dilakukan 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Iya. Itu jadi kalau yang ini jumlahnya semua baru 22 rakaat itu bukan kalau semua ini. Di sini ada yang 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum asar, Pak Ustadz. Berarti sebelum asar boleh 2 rakaat juga ya Pak Ustadz? Oh, kalau kalau di buku bukan ada hadisnya nggak yang disebut. Kalau hadis yang disebut di kitab saya ini dari hadis Ibnu Umar itu 4 rakaat. Jadi tidak menyebut 2 sama sekali. Yang disebut adalah 4. Iya. Oh, baik. Makanya tadi kita sebut hadis tersendiri di situ ya. Jadi tersendiri, jadi dia selain 3 pilihan tadi. Jadi ada pilihan 10, 12, 14. Nah, kalau ada 4 rakaat yang dilakukan sebelum asar ini berarti tersendiri hadisnya. 4 rakaat itu sekaligus atau dua-dua Ustaz? Oh, bisa dilaksanakan 2 rakaat salam, bisa langsung 4. Kalau 4 berarti tanpa tahiyat awal ya, untuk membedakan antara yang sunnah dengan yang wajib. Termasuk yang zuhur juga kan? Termasuk yang zuhur juga boleh ya? Kalau 4 sekaligus ya. Sebelum sholat maghrib Pak Ustadz, 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Jadi nggak jelas juga ya. Kalau itu hukumnya berbeda dengan tadi, dengan yang 10, 12, sama 14 ya. Jadi kalau hadisnya insya jikalau dia mau gitu ya. Jadi Rasul tidak menganjurkan, Rasul juga tidak melarang. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nanti saya catat. Ya. Ya, jadi kalau menjelaskan jumlah tadi berarti mesti ini ya dipertegas terkait dengan statusnya karena tidak semuanya sama. Jadi kalau ada menjelaskan 22 itu tidak semua sama statusnya ya. Jadi yang tadi yang statusnya sama itu yang pilihan 10, 12, 14 gitu ya. Ustadz, saya juga ikut nyambung Ustadz. Soalnya yang saya baca juga yang jumhur ulama sepakat itu yang 12 dan 14. Kalau yang lain itu tidak disebut seperti mu'akkadah. Jadi ghairu mu'akkadah. Oh ya, kalau jumhur bahkan tidak hanya 2 pilihan 3 ya. Kalau jumhur itu 10, 12 dan 14. 14 tapi saya jarang baca. Yang saya baca ini kan cuma cerita yang saya baca itu 12, 14. Nah, itu kalau mau jadi yang 4 sebelum zuhur sama 4 sesudah, itu katanya bukan mu'akkadah. Kalau yang ini kan mu'akkadah, yang 2 sebelum, 2 sesudah. 4 sebelum, 2 sesudah. Kalau zuhur. 4 sebelum, 2 sebelum, sama 2 sesudah. Ya, jadi kalau 4 sebelum 2 sesudah nanti jumlahnya 12 ya. 12 ya. Ya, jadi itu tadi silahkan kita memilih 10, 12 atau 14. Tapi kalau kita kembali pada hadis awal di bab-bab pembahasan terkait dengan sholat rawatib itu atau sholat tatawu ya, nanti kalau dalam bahasan-bahasan kitab fikih ya. Nah, itu yang pertama nanti ada hadis yang menjelaskan banyak sujud ya, memperbanyak sujud. Jadi itu nanti terkait dengan hadis Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ya. Bahwasanya beliau ini ketika ditanya Nabi, mintalah ya. Nah, jika engkau minta pada Allah, insya Allah Allah akan mengabulkan permintaanmu. Nah, ternyata dia minta untuk menemani Rasul di surga ya. Nah, ingin menemani Rasul di surga. Berarti permintaannya tidak sederhana ya, itu permintaan yang luar biasa ya, karena surganya berarti seperti Rasulullah surganya, karena ingin menemani Rasul di surga. Nah, kalau begitu kata Rasulullah, bantulah aku dengan engkau memperbanyak sujud, maksudnya banyak melaksanakan sholat sunnah gitu ya. Betul Ustaz.
Nah, sholat sunnah yang dimaksud tadi qobliyah ba'diyah itu kalau terkait dengan qobliyah ba'diyah yang kita bisa pilih 10, 12, 14. Kemudian ada tahajud yang dibahas di situ plus witir gitu ya. Dan witir tetap diprioritaskan gitu ya. Ya, betul. Ya, kemudian setelah witir ada bahasan di situ sholat duha gitu ya. Hanya Itu saja Rasul pun, tidak mendawamkan. Witir pun itu sahabat dulu ada yang 2 macam, Ustaz. Katanya kalau yang dia ragu nanti nggak bisa bangun, jadi dia witirnya didahulukan. Nah, sebelum tidur. Nah, nanti setelah bangun waktu jam 2 itu udah nggak witir lagi. Oh ya, itu terkait dengan pilihan ya, karena menjaga. Pilihan. Tapi sama yang aja. jelas witir ini waktunya setelah sholat isya sampai subuh tiba. Jadi kalau melaksanakan di awal dipersilahkan. Karena memang pahalanya berbeda dengan sholat-sholat yang lainnya ya. Jadi witir itu kalau seorang sudah melakukannya maka dia lebih baik yang dia lakukan itu dibandingkan dia menyedekahkan seekor onta merah gitu ya. Betul. Nah itu yang kemudian Nabi tidak pernah meninggalkan witir. Jadi Nabi dalam safar sekalipun itu pasti mengutamakan witir ya, turun kemudian witir. Insya Allah. Jadi boleh witir setelah isya witir, kemudian misalkan nanti bangun sholat tahajud gitu ya pagi, menjelang pagi itu boleh ya Pak Ustadz ya. Betul. Saking pentingnya witir itu sampai Rasul mengingatkan kalau ada yang sedang sholat tahajud qiyamul lail ya, kemudian khawatir dia memasuki waktu subuh, maka dia boleh merubah niatnya di saat sholat itu dengan witir gitu ya. Misalkan di rakaat pertama setelah Fatihah ternyata ya kalau zaman dulu kan tidak ada jam ya, taunya adalah mendengar adzan ya. Jadi habis baca Fatihah ternyata adzan tiba. Nah, dia cukup 1 rakaat saja dan dia telah menggantinya dengan witir gitu ya. Nah, karena insya Allah nilainya lebih baik gitu ya. Jadi dia disuruh mengejar yang tadi yang prioritas gitu ya, witirnya. Ustaz, terus saya mau tanya lagi nih, udah mau saum ini. Ini kan di saum ini kan juga ada 2 pendapat. Ada pendapat yang pertama adalah kalau yang sebelum tidur itu kita sholat taraweh. Nah, terus kita udah tutup sama witir. Nah, terus nanti kan kalau orang udah kebiasaan itu Pak Ustadz jam 2 itu kan masih bangun ya. Kan nggak mungkin terus bangun ngapain. Kan berarti sholat tahajud niatnya. Pastinya nggak pakai witir lagi. Itu gimana menurut Ustadz? Saya baca ada dia gitu. Betul ya Ustadz? Ya, karena sudah lengkap dengan witirnya ketika tarawih. Jadi ketika bangun maka cukup qiyam saja, tidak ada witir lagi ya. Ustaz, mau nanya Pak Ustaz soal doa iftitah Ustaz. Saya pernah dengar doa ini alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi itu dibolehkan Ustaz? Oh boleh. Kalau kita pilih itu boleh ya. Jadi dia iftitah yang pendek ya, dipersilakan. Enggak, soalnya ada yang bilang itu di antara 2 iktidal, bacaan iktidal juga gitu. Benar, bacaan iktidal juga boleh gitu. Ada penjelasan? Tidak. Ya, kalau itidal nanti lebih prioritaskan di Rabbana alhamdulillah ussamawati wal ardi wal ma syi'ta min syai'in ba'd. Nanti lebih prioritas ke situ gitu ya. Tapi jadi kalau, sehingga tidak ada pengulangan ya. Tapi kalau iftitah itu ya boleh ya itu ya. Oh, dipersilakan. Itu malah ada 6 ya Ustadz ya. Ada 6 ya iftitah itu ya. Jadi dipersilakan tadi untuk memilih, tapi kita ingat ada satu yang menjadi perubahan setelah Fathu Makkah ya. Jadi setelah Fathu Makkah itu Rasul menggunakan Allahumma ba'id baini. Ya, betul, setelah Fathu Makkah ya. Dan para sahabat mengikutinya. Ya. Baik fardu maupun sunnah Allahumma ba'id nggak boleh ya. Betul. Iya. Ada yang bilang di sunnah aja apa di fardu aja gitu yang Allahumma ba'id gitu. Kalau itu nampaknya yang ingin tadi membuat variasi dalam bacaan sholatnya ketika sunnah, ketika fardu gitu ya. Nah, tapi kalau kita kembali pada iftitah setelah Fathu Makkah itu ya tidak berbeda antara yang fardu dengan yang sunnah. Ya, kalau ada yang ingin tadi membuat program begitu sendiri boleh gitu ya.
ketika dia sunnah pakai ini, kalau fardu pakai itu gitu ya. Nah, tapi kalau terkait dengan bacaan ya memang tidak berbeda ya antara yang fardu dengan yang sunnah. Ya, ini insya Allah terkait dengan rawatib ya. Jadi rawatib untuk yang qobliyah maghrib dan qobliyah isya, jikalau itu dilakukan maka dia berbeda statusnya dengan yang 10, beda dengan yang 12, beda dengan yang 14 gitu ya. Ya. Kalau kita laksanakan wajib 17, tahajud 11, rawatib 12, itu aja sehari udah 40 rakaat ya Ustadz ya. Ya. Alhamdulillah. Ya. Ustadz yang para sholat duha jadi itu masing-masing rakaat pakai baca surat ya Ustadz. Yang oh ya. Oh ya betul. 4 ya. Jadi kalau kita bahas sholat sunnah maka masing-masing tetap tadi dengan surah ya. Ya, masing-masing dengan surah yang 2 rakaat atau kita melaksanakan 4 rakaat langsung itu masing-masing dengan surah. Ya. 4 rakaat juga surah 4-4-nya surah ya Pak. Iya betul, 4-4-nya surah. Kalau kita langsung tanpa tahiyat awal ya, tanpa salam di awal gitu ya. Terima kasih Pak Ustadz. Lanjut. Ya, lanjut kita masuk di ayat 119. Nah, ini lembar terakhir, halaman terakhir di surah An-Nahl ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini masuk di 119 ya. Pak Mazwar tafadhol. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma inna rabbaka lilladina amilus su'. Summa kemudian inna sesungguhnya rabbaka Tuhanmu lilladi bagi orang-orang yang amilu mengerjakan asu kejahatan. Bijahalatin summa tabu mim ba'di dzalik. Karena kebodohannya. Kemudian tabu mereka bertaubat min ba'di sesudahnya dzalika itu wa aslahu dan mereka memperbaiki diri inna sesungguhnya rabbaka Tuhanmu mim ba'diha setelahnya la ghafurun rahim sungguh maha pengampun maha penyayang. Ya. Tsumma inna rabbak kemudian sesungguhnya Tuhanmu lilladzina amilusu bagi orang-orang yang melakukan keburukan atau melakukan dosa bijahalah karena kebodohannya atau karena tidak sengaja. Tsumma tabu min ba'di dzalik kemudian mereka bertaubat setelah itu wa aslahu dan melakukan perbaikan. Inna rabbaka min ba'diha sesungguhnya Tuhanmu setelah itu laghafurur rahim benar-benar maha pengampun maha penyayang. Jadi Allah berjanji akan mengampuninya, Allah berjanji akan berikan kasih sayang pada orang-orang yang bertaubat dengan cara tadi ya. Mereka mohon ampun padanya, berjanji tidak mengulangi dan menyesal, plus aslahu mereka melakukan perbaikan di situ. Maka insya Allah kalau itu yang terjadi, Allah akan menerima taubatnya, Allah akan mengampuninya, Allah juga akan memberikan kasih sayang padanya. Ya. Nah, berikutnya kita mendapati contoh dari Nabi Ibrahim ya pada ayat yang ke-120 sebagai uswah ya. Silakan Bu Siti Ainul 120. Ya. 120 Bu Siti Ainul. Silakan. Dihidupkan dulu mic-nya. Oh ya. Bu Ainul, mic-nya belum hidup. Oh ya sudah. Nah, sudah hidup. Ya 120 ya Bu Ainul. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahima kana ummatan sesungguhnya Ibrahim adalah dia seorang imam.
qonitan lillahi hanifah, yang patuh kepada Allah, Hanif, walam yaku minal musyrikin, dan tidak adalah dia termasuk orang-orang musyrik. Iya. Inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim karena ummatan adalah ummatan. Nah, ini boleh diterjemahkan dengan imam, boleh diterjemahkan dengan umat ya. Jadi Nabi Ibrahim adalah seorang umat qonitan yang patuh lillah pada Allah, hanifan dan juga lurus ya. Jadi akidahnya lurus, walam yakum minal musyrikin, dan dia tidak termasuk yang musyrik. Ya. Nah, ini untuk memastikan bahwasan tidak ada kesyirikan pada diri Nabi Ibrahim ya. Jadi aman, dan itu bisa dijadikan sebagai uswah ya, teladan bagi kita semuanya. Ya, nanti kalau kita menteladani terkait dengan akidah Nabi Ibrahim, maka ada hal yang dikecualikan ya, yang sudah disebut di surat Taubah bahwasanya yang dikecualikan adalah memohonkan ampun untuk orang tuanya gitu ya, karena orang tuanya musyrik, dan itu sekedar untuk melaksanakan janji yang pernah dijanjikannya pada ayahnya ya. Nah, jadi Nabi Ibrahim tahu kalau ketika orang tuanya musyrik memang tidak boleh dimintakan ampun kepada Allah ya. Nah, jadi kalau kita mendoakan siapa saja dipersilahkan, tapi kalau dia musyrik dan kita mintakan ampun itu yang tidak boleh gitu ya. Nah, kalau kita doakan kalau masih hidup, kalau didoakan dapat hidayah dipersilahkan ya. Kalau sudah mati tidak bisa dimintakan doa agar diampunkan Allah, tidak ya. Ya, nah itu terkait dengan uswah menteladani Nabi Ibrahim ya. Jadi terkait orang-orang yang musyrik yang sudah meninggal, mereka tidak boleh dimintakan ampun pada Allah. Ya, berikutnya di 121 Bu Linda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syakiran li an'umihi tabahu, yang mensyukuri kepada nikmatnya, dia memilihnya. Wa hadahu ila siratim mustaqim, dan dia memberi petunjuk kepadanya kepada jalan yang lurus. Ya. Syakiran li an'umi ya, jadi pandai bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya atau nikmat Allah yang Allah berikan padanya ya. Jadi Nabi Ibrahim termasuk umat yang pandai bersyukur pada Allah akan nikmat yang telah Allah berikan padanya. Istabahu, Allah memilihnya, wahadahu, dan berikan petunjuk padanya, ila siratil mustaqim, menuju jalan yang lurus ya. Ya, jadi ini syakiran, kesyukurannya di sini terkait dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan padanya. Kalau kita mengkaitkan dengan harta yang banyak tentunya tidak di situ ya. Nah, tapi disebut Nabi Ibrahim bersyukur dengan kenikmatan yang telah Allah berikan padanya. Nah, itu tadi berupa ketenangan dan juga tadi berupa keyakinan yang Allah tanamkan pada dirinya. Nah, itu yang disebut dengan kesyukuran yang dilakukan Nabi Ibrahim dengan pelaksanaan yang luar biasa di situ ya. Nah, jadi Allah tujukan dia menuju jalan yang lurus. Nah, ini tidak lepas daripada petunjuk yang Allah berikan padanya. Ya, jadi kita juga diperintahkan untuk membaca itu dalam Fatihah kita di setiap sholat ya. Ihdinas siratal mustaqim ya. Jadi sehingga kita bisa menteladaninya. Nah, berikutnya kita masuk di 122. Bu Husna, tafadholi, silakan. Ustadz, boleh tanya dulu Ustadz? Oh ya, silakan. Ini Ustadz ya. Ini kan syakiran li an'umih. Itu kalau kita putus, itu baca berikutnya apakah ijtabahu atau ajtabahu? Oh, ijtabahu. Nah, kalau kita putus kita baca ijtabahu. Ijtabahu ya. Ya. Jadi dia hamzah wasal ya. Kalau kita wasolkan, ini syakiran li an'umihi ijtabahu gitu ya. Tapi kalau waqaf kita di li an'umih berarti ijtabahu. Ya. Itu karena kan ada yang bilang itu kan yang dilihat dalam fiilnya. Kan kalau dalam fiilnya ini kan berarti apakah apa ini melihatnya dari sebelumnya hijab gitu. Oh ya, kalau ya ini bacaan i atau a di situ ya. I atau u ya. Ya, i atau u itu kalau dari fiil nanti kita bisa merujuk pada
fi'il madhi gitu ya. Jadi fi'il madhi fi'il amr ya, fi'il amr yang Fi'il amr, susunannya wujudkan apa wujud? Fi'il amr. ada uful, if'al dan if'il. Ya, fi'il amr Uful ya. berarti dhammah, kita baca dhammah ya. If'al, Ya, if'il, fathah dan kasrah kita baca i. Nah, nanti kita bisa merujuk ke situ ya. Afil nggak ada ya Pak Ustadz, yang nggak boleh dibaca astabahu, nggak boleh ya. Oh, Dia kalau kan ini karena dia fi'il madhi jadi dia ijtaba. Dia ijtaba ya. Jadi pilihannya kan kasrah atau domah kan? Kalau fi'il madhi. Iya. Iya, kalau ini karena fi'il madhi ini istaba karena dia ifta'ala nanti wazannya ya. Ya, betul. Oh, wazannya ifta'ala ya. Ya, jadi ini wazan ifta'ala, jadi kita akan baca seperti itu. Ya. Jadi kalau kita tadi sudah memahami wazan-wazan sorof, tentunya memudahkan buat kita ya. Tapi bagi orang-orang yang mungkin mereka belum mengenal sorof gitu ya, mau tidak mau mereka tadi melihat dari harokat saja di situ ya. Kalau yang dihidupkan pertama fathah atau kasrah dibaca i, kalau domah dibaca u gitu ya. Untuk yang belum mengerti sorof. Tapi kalau sudah mengerti otomatis kita tahu ini fi'il madhi, kita akan baca i gitu ya, ijtaba. Jadi pedomannya huruf kedua di fafi apa? Fafiil. Ain fi'il ya Pak Ustaz? Ya, pada ain fi'ilnya. Ain fi'ilnya ya. Ya. Bukan lam fi'ilnya Ustaz. Kenapa? Pada ain fi'ilnya. Ain fi'il. Ya, ain fi'il betul. Jadi ain fi'il berarti huruf tengahnya ya. Jadi kalau kita mengukur 3 huruf yang masih mujarrad berarti huruf tengahnya. Nah, kalau fa'ala berarti ainnya ya. Nah, itu ain fi'ilnya. Kalau dia fathah sama kasrah bacaannya ya kasrah. Tapi kalau dia domah ain fi'ilnya bacaannya domah. Ujul, ufruj gitu ya saya. Ufruj. Uktub ya. Ufruj. Ya, ada iqra, ada ijlis ya. Ya, ijlis. Ya. Silahkan tadi Bu Husna di ayat 122. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atainahu dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Dan kami memberinya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang-orang yang soleh. Ya. Wa atainahu fid dunya hasanah, dan kami telah memberikan kebaikan padanya di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas sholihin, dan sesungguhnya dia di akhirat juga termasuk di antara orang-orang yang soleh. Ya, jadi Allah telah memberikan kebaikan di dunianya, di akhirat juga diberikan kebaikan ya. Dan Allah jelaskan lebih spesifik terkait dengan kebaikan yang didapatkan Nabi Ibrahim di akhirat, yaitu termasuk di antara hambanya yang soleh. Ya. Nah, itu juga termasuk yang bisa kita minta pada Allah ya. Nah, kita minta digolongkan dalam golongan orang-orang yang soleh ya. Berikutnya masuk di 1, 2, 3. Silakan Pak Habib pada Tsumma Auhayna di ayat 123. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim. Kemudian kami wahyukan kepadamu, ikutlah agama Ibrahim. Hanifan wa ma kana minal musyrikin. Yang lurus dan tidak termasuk orang-orang musyrik. Ya. Tsumma auhayna ilai, kemudian kami wahyukan kepadamu anittabi millata Ibrahim hanifa, agar engkau mengikuti milah atau agama Ibrahim yang lurus itu. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk di antara orang yang syirik atau orang yang musyrik. Ya, jadi tadi ada perjalanan Nabi Ibrahim yang Allah sebutkan di situ sampai
Allah memberikan kebaikan di dunia dan di akhiratnya karena kebaikan-kebaikannya, dan lebih mengarah pada kesyukuran yang terjadi padanya ya. Allah berikan wahyu kepada Rasulullah agar mengikuti milah Ibrahim yang lurus itu. Ya, dan kita pun juga demikian ya. Jadi meskipun kalimat ini Allah tujukan pada Rasulullah, tsumma auhayna ilaika, tapi untuk mengikuti milah Ibrahim ini tentunya sesuatu yang jelas ya, apalagi kemudian ditetapkan dalam din kita, dalam syarat kita. Dan semua yang kita ikuti, meskipun kita mengikuti milah Ibrahim ini, tetap ya kita mengikuti apa yang telah diatur dalam syariat kita ya. Ya, jadi agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan di sana, maka semua adalah syar'una ya, syariat kita sendiri gitu ya. Ya, kalau Rasul sebagian mengadopsi dari Nabi Ibrahim itu hal yang wajar karena memang Allah perintahkan untuk mengikuti milah Ibrahim. Tapi bagi kita semuanya, nah ini tentunya sudah kita mengikuti Rasulullah ya dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas ibadah kita. Ya, jadi sehingga nas yang kita gunakan jelas sekali, jadi tidak ada multi tafsir gitu ya. Karena apa? Orang-orang kafir Quraisy dulu melaksanakan tawaf dengan tidak berbusana. Mereka sa'i dengan mengusap patung Lata, patung Nailah dan Ishaq ya. Itu kan mereka mengatakan ini milah Ibrahim gitu ya. Ya, jadi ada kesyirikan yang mereka lakukan, tapi mereka mengatakan milah Ibrahim. Ya, nah kalau kita sudah menggunakan apa yang Rasul contohkan, insya Allah aman semuanya ya. Hanya Pak Ustadz. Ya, silakan. Ini kalau saya perhatikan kata-kata Hanifah itu menyusul kata Ibrahim selalu di Quran. Itu kenapa ya Pak ya? Oh iya, nah, karena itu tadi Nabi Ibrahim ini termasuk Allah sebut Hanifah, lurus ya, dari awal memang lurus gitu ya. Jadi keyakinannya terhadap Allah lurus, tidak pernah ada penyimpangan sama sekali di sana gitu ya. Makanya kalau kita kembali pada orang-orang kafir Quraisy dulu, mereka mengaku mereka Hanafiyah gitu ya. Hanifiyah apa? Hanifiyah itu maksudnya tadi seperti Nabi Ibrahim. Ya. Oh. Jadi mazhab Hanafi itu dari sini Pak ya? Oh bukan, kalau Hanafi beda dengan Hanifan. Kalau Hanafi kan nonya dulu ya, Hanafi itu fa-nya dulu sebelumnya. Kalau Hanif ini ya dulu baru fa gitu ya. Kalau Hanifiyah betul, tapi kalau Hanafiyah beda. Hanifiyah. Ya. Nah, berikutnya di 124 Bu Tuti, 124 innama ju'ila sabtu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ju'ila sabtu 'alal ladina talafu fi. Sesungguhnya hari Sabtu hanyalah dijadikan atas orang-orang yang berselisih di dalamnya. Wa inna rabbaka layahkumu bainahum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya Tuhanmu sungguh akan memutuskan di antara mereka pada hari kiamat. Fiha kanu fihi takhtalifun. Tentang apa yang mereka perselisihkan di dalamnya. Ya. Innama ju'ila sabtu, ya, sesungguhnya Sabtu itu dijadikan hanya untuk alal ladzina ikhtalafu fi, hanya untuk orang-orang yang melakukan perselisihan padanya. Wa inna rabbaka layahkum bainahum, dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar akan menghakimi atau mengadili bainahum di antara mereka yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Fima kanu fi yakhtalifun, pada apa yang mereka perselisihkan terhadapnya atau di dalamnya.
Ya, jadi ini terkait dengan sabat ya. Jadi Allah jadikan untuk mereka-mereka yang berselisih. Ya, jadi memperselisihkan yang kemudian menjadi malapetaka bagi mereka ya. Ya, jadi Jum'ah itu dari kata jamaah artinya berkumpul ya. Nah, Jum'ah berarti ini perkumpulan. Nah, itu terjadi sejak Rasul pertama gitu ya. Tapi di masa Nabi Musa ternyata Jum'ah itu dirubah menjadi Sabtu ya, dan ini sudah pernah kita bahas di surah Al-Baqarah gitu ya, terkait dengan perubahan Sabtu itu ya. Ya, jadi Allah akan mengadili mereka tentang perselisihan yang terjadi pada mereka. Jadi otomatis akan terjadi perselisihan besar pada mereka ya. Nah, karena ada pelanggaran yang terjadi, pelanggaran yang mereka lakukan. Nah, berikutnya kita masuk di 125 Bu Elvia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanati wahjadilhum billati hiya ahsan. Dan pelajaran yang baik, dan debatlah dengan yang ia lebih baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla, dan sesungguhnya Tuhanmu dia lebih mengetahui dengan apa yang dia menyesatkan, ansabilihi, dari jalan Allah, dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia lebih mengetahui dengan orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya, ud'u ila sabili rabbik, ya. Serulah menuju jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan cara hikmah. Jadi cara hikmah ini terkait dengan pengetahuan ya. Jadi hikmah adalah pengetahuan dengan ilmu di situ. Ya. Wal mau'idah al hasanah, dan dengan peringatan yang baik. Wajadilhum, dan bantalah mereka billati ahsan, dengan cara yang lebih baik, atau debatlah dengan cara yang lebih baik. Nah, ini kalau kita kembali pada perdebatan yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim, memang di situ menjadi contoh buat kita ya, bahwasanya Nabi Ibrahim ketika berdebat memang tidak panjang lebar ya, tapi akan mematikan argumentasi orang yang dibantahnya atau orang yang didebatnya ya. Ya, ketika ada seorang mengatakan aku bisa menghidupkan dan mematikan gitu ya, atau dia mengatakan istilah yang lainnya terkait dengan itu, maka Nabi Ibrahim mengatakan ya Allah bisa menerbitkan dari timur dan membenamkan di barat terkait dengan matahari. Nah, coba sekarang engkau terbitkan dari barat. Nah, itu tentunya bisa tadi mematikan argumentasinya ya. Jadi sehingga tidak panjang lebar terkait dengan itu, dan itu menjadi cara yang ahsan, yang lebih baik. Inna rabbaka wa'lam biman dhalla an sabili, sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui terhadap orang yang tersesat dari jalannya. Wa huwa a'lam bil muhtadin, dan dia juga lebih mengetahui terhadap orang yang mendapat petunjuk. Ya, nah di sini kembali pada apa yang Allah jelaskan di ujung ayat 125 ini, ya, bahwasanya kalau kita menyeru menuju jalan Allah, maka kita akan ikuti aturan yang diatur dalam syariat gitu ya. Nah, karena Allah yang tahu si fulan itu tersesat atau tidak gitu ya, si fulan itu mendapat petunjuk atau tidak. Nah, karena setiap orang nanti bisa mengaku begitu ya, setiap orang nanti mengaku dia lurus gitu ya. Ya, tapi ketika syariat telah menetapkan, kita bisa mengukur ya, bahwasannya lurus atau tidak, tetap ukurannya adalah syariat yang telah ditetapkan. Makanya di awal kita mendapati ada sabili rabbik di situ ya, jalan Tuhanmu. Ya. Ya, berikutnya kita masuk di 126, silakan Bu Ken. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih.
Dan jika kamu membalas, maka balaslah mereka sebanding dengan apa yang ditimpakan dengannya. Wala in sobartum lahuwa khairul lisobirin. Dan jika kamu bersabar, sesungguhnya itu lebih baik bagi orang yang bersabar. Ya. Wa in aqabtum, jikalau engkau menghukum, fa'aqibu, maka hukumlah bimithli ma uqibtum, sebagaimana siksa yang ditimpakan pada kamu sekalian bihi dengannya. Ya, ini nanti terkait dengan Hamzah, ya, paman Rasulullah di saat perang Uhud, ya. Ya, jadi itu dianggap kebiadaban, penyiksaan gitu ya, karena itu di luar nalar orang-orang yang mereka ada dalam peperangan, ya. Jadi ini kan aneh sekali, ya. Jadi diambil jantungnya gitu ya. Jadi maksudnya tidak hanya dibunuh gitu ya, tapi diambil jantungnya. Nah, itu yang kemudian sangat memprihatinkan, ya. Ya, nah ini yang terlibat ternyata tidak hanya Hindun, ya, tidak hanya Wahsy saja. Yang terlibat ada 70 orang di situ gitu ya, yang mereka melakukan tindakan biadab terhadap itu. Jadi silahkan dalam perang seorang membunuh gitu ya, tapi ini Wahsy kan memang sudah direncanakan untuk menombak Hamzah gitu ya. Dan kemudian apa cara-cara biadab dilakukan oleh mereka, ya. Jadi memang ada 70 orang yang terlibat. Nah, ini kalau perintahnya untuk menghukum dengan hukuman yang sama gitu ya, tidak boleh melebihi batas gitu ya. Tapi wala in sabartum, jikalau engkau bersabar, sungguh jikalau engkau bersabar, la wa khairul sabirin, maka itu menjadi kebaikan bagi orang-orang yang bersabar. Ya, jadi tadi terkait dengan itu, ya, memang Rasul tidak membelah dengan cara biadab gitu ya. Ya, karena itu tadi menjunjung tinggi bahasa kesabaran di situ, tapi kesabaran bukan berarti diam di situ, ya. Jadi karena itu tadi termasuk bentuk daripada kebiadaban yang terjadi. Ya, nah kalau itu dianggap biadab, maka yang sekarang terjadi di Palestina oleh orang-orang Yahudi itu kebiadaban yang luar biasa gitu ya. Ya, jadi mereka membunuh hingga sekarang sudah 23.000 lebih, ya. Kemudian 58.000 lebih yang terluka. Jadi sebelumnya saya mengira 18.000 itu sudah berhenti gitu ya. Ternyata masih bertambah terus, dan tadi warga sipil, dan yang paling banyak adalah perempuan dan anak-anak, ya. Jadi nampaknya mereka menghabisi wanita dan anak-anak, ya, itu tadi cara genosida yang ingin mereka lakukan gitu ya. Ya, jadi sudah begitu bentuknya, tapi dunia kita anggap diam. Kenapa dianggap diam? Ya karena tidak ada reaksi bagi mereka untuk menghentikan, terutama Amerika Serikat gitu ya. Ya, itu kalau kaum muslimin mereka tidak sadar diri untuk memboikot produk-produk yang membela Yahudi gitu ya. Itu tentunya sangat miris gitu ya. Nah, kalau hingga hari ini ternyata ada orang Islam yang mereka tidak memboikot produk-produk yang membela Israel, nah itu nggak terbayang gitu ya, apa yang ada dalam pikirannya. Nah, karena ini kan cara untuk menghentikan mereka gitu ya. Ya, jadi seperti ketika Rasul menghentikan aksi orang-orang Yahudi dengan menebang pohon kurma di ayat 5 surah Al-Hasyr di situ ya. Nah, jadi sumber kehidupannya atau bisnisnya dimatikan di situ agar mereka tidak bertindak biadab gitu ya. Nah, tapi kalau mereka masih menjalankan aksinya, menunjukkan bahwasanya sumber-sumber pembiayaan mereka masih besar. Buktinya mereka masih melakukan kebiadaban hingga hari ini gitu ya. Ya, makanya harapannya kaum muslimin mereka bisa sadar diri, atau tadi tidak hanya kaum muslimin, ya, manusia pada umumnya, karena ini kan terkait dengan kemanusiaan, ya. Ya, jadi mereka mestinya memboikot produk-produk yang membela penjajahan, ya. Nah, karena mereka kan tidak sekedar merampas tanah gitu ya, tapi mereka membasmi manusianya masalahnya. Nah, itu tadi terkait dengan wa in aqabtum fa'aqibu, ya, jika engkau menghukum mereka maka hukumlah sebagaimana mereka telah menyiksa kamu sekalian gitu ya. Ya, nah wal isobartum ini tadi bukan berarti diam, ya. Jadi kalau terkait dengan Uhud, ya, ini Rasul tidak mendiamkan ketika terjadi kebiadaban yang menimpa sang paman gitu ya. Ya. Ya, jadi hanya saja tadi Rasul tidak membalas dengan balasan yang seperti itu gitu ya. Nah, berikutnya kita masuk di ayat yang ke-127 pada wasbir, ya. Silakan Bu Anida, wasbir.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Dan bersabarlah Muhammad, dan tidaklah kesabaranmu itu kecuali dengan pertolongan Allah. Wala tahzan alaihim, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka. Wala taku fi dhaiqim mimma yamkurun, dan jangan pula kamu bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Ya, wasbir dan bersabar engkau Muhammad, wa ma sabruka illa billah, dan tidak ada kesabaranmu kecuali karena Allah. Jadi sabarnya karena Allah ya. Wala tahzan alaihim, dan jangan engkau bersedih atas mereka. Wala taku fi dhaiqim mimma yamkurun, dan jangan engkau bersempit dada terhadap makar-makar mereka atau terhadap tipu daya mereka. Ya, jadi kalau mereka melakukan tipu daya maka tidak boleh menjadi dhaik ya, tidak boleh menjadi sempit dadanya. Jadi tetap berpikir jernih di situ ya, agar bisa menghadapi situasi dengan jernih pula. Ya, nah, kalau seorang dalam kesedihan dan dalam dik ya, tadi sempit dadanya, tentu akan mempersulit ya untuk berpikir jernih ya dalam menghadapi segala situasi atau makar-makar yang mereka lakukan. Ya, ayat terakhir di surah ini 128, silakan Bu Ardi, ya silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Innallaha, sungguh Allah, ma'al ladzina taqaw, beserta atau bersama orang-orang yang bertakwa. Walladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang mereka berbuat baik. Iya. Innallaha ma'al ladzina taqaw, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Walladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang mereka berbuat baik. Nah, di sini muhsinun, ketika kita menerjemah orang-orang berbuat baik, memang seperti itu ya kalau kita terjemah ya. Tapi kalau kita mengenali kata muhsin ini berbeda dengan hasan ya. Ya, jadi kalau orang yang baik, hasan berarti dia baik terhadap dirinya. Tapi kalau muhsin berarti dia tadi ya ikut memperbaiki yang lainnya gitu ya. Seperti salih dan muslih ya. Jadi kalau salih berarti dia salih untuk dirinya. Tapi kalau muslih maka dia ikut memperbaiki yang lainnya agar menjadi saleh di situ ya. Ya, jadi ketika kita menerjemah kata muhsinun ini, kita juga memahami makna terkait dengan muhsinun, ya bahwasanya orang yang bersama Allah ya tadi tidak hanya yang bertakwa, tapi juga orang-orang yang melakukan perbaikan di sana. Nah, ini berarti terkait sekali dengan 125 ya, ada korelasinya di situ. Jadi kalau diperintahkan untuk mengajak di situ ya, untuk mengajak ya, maka muhsin itu adalah orang-orang yang mengajak gitu ya. Ya. Nah, kalau dia tidak mengajak, berarti memang dia tadi sebatas baik untuk dirinya, gitu ya. Ya, makanya kalau kita kembali pada ajakan-ajakan ini, maka seorang dalam dakwah tidak boleh sendiri ya, harus bersama-sama. Seperti halnya Rasul dan para sahabat yang mereka bersama-sama dalam menjalankan misi-misi dakwah itu ya. Ya, ini insya Allah sampai di ayat 128 ya. Jadi dari 119 yang tadi kita diingatkan agar seorang itu bertaubat pada Allah ya. Nah, ketika mereka bertaubat maka insya Allah Allah akan mengampuninya. Tapi tadi dengan syarat as-salahu ya, melakukan perbaikan. Berarti 3 syarat sudah dilaksanakan, tinggal mereka melakukan perbaikan ya. Kemudian kita diberikan contoh-contoh terkait dengan ketaatan Nabi Ibrahim, gitu ya. Ada kesyukurannya di situ, ya, sehingga Allah berikan kebaikan di dunia dan di akhirat ya. Ya, berikutnya kemudian kita mendapati ada hari Sabtu yang diangkat di sini terkait dengan perselisihan kaum Nabi Musa.
yang Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka nanti di hari kiamat terkait dengan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Nah, berikutnya di sini kita diajak untuk menyeru gitu ya, menyeru dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Ya, kalau mendebat juga mendebat dengan cara yang baik. Ya. Ustadz, Ya, Sabat silakan. itu bukan Yahudi itu, Ustadz. Bukan Apa? hari raya orang Yahudi, hari Sabat. Oh iya, Sabtu iya, itu. betul. Iya. Ya. Kenapa jadi perselisihannya? Gimana ceritanya itu, Ustadz? Oh iya, ya ini ya, awalnya mereka ini itu berawal dari pelanggaran gitu ya. Jadi Sabat terjadi berawal di pelanggaran. Ya, jadi mereka ini kan tidak melaksanakan Jum'ah gitu ya. Jum'ah wajib dilaksanakan, tapi mereka tidak melakukannya alasan pekerjaan gitu ya. Ya, kalau di Al-Baqarah mereka disebut Ashabul Ailah gitu ya. Ashabul Ailah itu penghuni pantai yang mata pencariannya mencari ikan di laut ya. Jadi di setiap Jumat itu Allah coba memang banyak sekali ikan-ikan di laut sampai tergambar ikan itu mengapung-ngapung gitu ya. Saking banyaknya di hari Jumat itu yang menjadikan mereka tidak melaksanakan Jumat ya. Ya, jadi ini kan termasuk mereka terpancing untuk tidak melaksanakan Jumatan ketika diuji oleh Allah. Ya, nah kalau orang beriman bahasa rezeki Allah telah tetapkan, silakan dijemput dengan cara yang baik dan jangan melanggar ya. Itu mestinya mereka tetap melaksanakan Jumat meskipun tadi mereka digoda dengan ikan yang begitu banyak gitu ya. Jadi sehingga ketika mereka tergoda ternyata mereka tidak hanya tidak melaksanakan Jumat tapi bahkan mereka minta agar Jumat itu dibedakan di hari Sabtu gitu ya. Kan begitu awalnya. Nah, karena Rasulnya masih ada, sehingga Allah kabulkan permintaan mereka pindahlah di hari Sabtu. Ketika hari Sabtu yang telah ditetapkan perpindahan itu, mereka juga tidak melaksanakan Sabtuan. Gitu ya. Alasannya ikan-ikan yang biasanya ada di hari Jumat berpindah ke hari Sabtu. Nah, itu berarti Allah menguji mereka lagi ya. Mereka istiqomah atau tidak dalam melaksanakan ketaatan. Ya. Nah, sejak itu kemudian Allah haramkan ikan-ikan Sabtu gitu ya. Allah haramkan ya itu karena berawal dari pelanggaran mereka. Jadi kalau kita kaitkan dengan ayat 118 yang kemarin, nah itu nanti sangat terkait sekali dengan itu ya. Jadi apa yang Allah halalkan aslinya ternyata diharamkan buat mereka. Dan itu semua karena pelanggaran yang terjadi di antara mereka. Ya. Nah, ketika sudah diharamkan, ternyata mereka mengambil dengan cara makar ya, menaruh syabakah di Jumat sore dan mengambilnya di Ahad pagi. Nah, otomatis ikan-ikan yang telah dinyatakan haram itulah yang diambil oleh mereka. Ya, sehingga kata Allah kunu qiradatan khasiin ya. Nah, itu tadi berawal dari pelanggaran. Jadi sehingga pokoknya kalau awalnya melanggar itu hasilnya tidak baik, itu saja ini ya. Ya, dan mereka tetap berselisih ya. Pak Ustadz mau nanya Pak Ustadz, yang Ya, 119 itu yang dimaksudkan dengan mengerjakan kesalahan karena kebodohannya itu batasannya apa aja Pak Ustadz? Ini kan ibaratnya kalau kita sekarang ini kan ya mungkin waktu kita remaja masih bodoh lah, ilmunya belum ada, melakukan ini itu gitu, meninggalkan sholat, puasa segala macam, itu batasannya apa Ustadz? Yang bisa diampuni gitu loh. Iya. Ya, ini jahala ini karena ketidaktahuannya bisa gitu ya, atau kecerobohannya juga bisa. Jadi bisa karena ketidaktahuannya atau cerobohnya ya. Nah, boleh jadi ada orang tahu tapi dia ceroboh di situ ya. Ya. Ya, nah syaratnya ketika dia bertobat dan melakukan perbaikan kan berarti ketika dia melakukan perbaikan insya Allah dia tidak ceroboh lagi. Gitu ya. Ini kan sebetulnya kan karena kurangnya iman masih kan, karena masih masih kurangnya iman. Kalau orang udah imannya udah kuat pasti dia nggak akan mau lagi melakukan pelanggaran gitu kan Pak Ustadz. Cuman adakah batasannya yang tidak diterima tobatnya gitu karena pada saat yang dilakukan pada saat kebodohan itu Ustadz? Kalau kita kembali pada batasannya tadi yang penting tobatnya itu dilakukan sebelum nyawa dijemput itu ya. Ya. Nah, dia bisa tidak mempertahankan itu sampai kematiannya gitu ya. Kalau dia bisa bertahan maka insya Allah aman ya. Tapi kalau yang jadi masalah kan ketika orang itu tidak bisa bertahan ya. Nah, ketika dia tidak bertahan ternyata pas kematiannya menjemputnya di saat dia belum melakukan pertobatan lagi gitu ya. Ya.
Jadi kalau kita kembali pada batasannya, ini ayat 100 di An-Nisa itu kan menjadi contoh ya. Berapa kali orang itu membunuh di situ gitu ya. Tapi masalahnya ketika dia bertaubat, ternyata itulah akhir hidupnya. Masalahnya di situ. Ya, jadi sehingga diampunkan oleh Allah taubatnya, ya karena ya memang dia tidak mengulang lagi setelah pertobatan dia lakukan gitu ya. Ya. Nah ini bagaimanakah seorang tadi ketika dia bertaubat ya dari kecerobohan yang pernah dilakukan atau kebodohan yang pernah terjadi padanya, dan dia bisa istiqomah ya, makanya selalu disuruh untuk meminta ihdinas siratal mustaqim gitu ya, minta selalu ditunjukkan oleh Allah tetap berada di jalan yang lurus gitu ya. Ustadz, saya kan juga ada beberapa ustadz yang ngaji di banyak tempat. Itu menurut beliau itu kalau sholat kan memang tidak mungkin kita kalau sholat itu kita bisa taubat karena itu kan tidak bisa dibayar, ya kan? Tetapi kalau misalnya kejahatan-kejahatan kita bisa taubatan nasuha. Cuman satu, kalau puasa itu tetap kita harus qadha sekarang. Nah itu saya lakukan Ustadz. Ya, ya. Jadi kalau sholat memang tidak ada qadha sholat ya. Jadi orang ketika bertaubat zaman dahulu gitu ya, zaman ketika dia masih remaja gitu ya, yang belum istiqomah dalam melaksanakan akidah Islamiyah ya. Ya maka ya tadi tidak mungkin dia mengqadhanya ya. Tapi kalau untuk puasa karena ada nas terkait dengan qadha puasa, ya dia mesti mengqadha puasanya. Jadi diperkirakan puasa yang pernah ditinggalkannya. Iya, kan waktu kita masih muda kan ya tahulah Ustadz capek sedikit minum. Kan sekarang begitu sadar kan kita qadha. Niatnya qadha memang. Iya. Ya itu hal yang bisa dilakukan terkait dengan pertaubatan tentang terkait dengan puasa gitu ya. Yeah. Karena tadi puasa bisa diqadha sehingga tadi memaksimalkan tobat dengan cara mengqadha puasa. Nah, tapi kalau sholat memang tidak ada qadha sholat ya. Jadi sehingga ketika seorang sudah berjanji tidak mengulangi dan menyesal mohon ampun padanya, insya Allah cukup baginya gitu ya. Sekarang kita sampai ke Pak Ustadz mau tanya Pak Ustadz. Iya silakan. Yang salam tadi kan kata Pak Ustadz kalau kita sholat sunat 4 rakaat masing-masing dengan surah tanpa tahiyat awal, salam di awal itu maksudnya apa Pak Ustadz? Oh ya, kalau sholat 4 rakaat, maksudnya salam di awal itu 2 rakaat salam gitu ya. Oh. Ya. Jadi qobliyah duhur kita laksanakan 4 rakaat 2 salam. Atau 1 salam dan kita ingat bahwasanya semuanya tetap tadi dianjurkan ada surah yang dibaca. Ya Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Ya, ini tamrin selanjutnya kita masuk di tamrin 6. Ya, tamrin 6 ini berbeda dengan tamrin-tamrin sebelumnya. Ini perintahnya atmim al-jumal al-atiyah ya, sempurnakan kalimat berikut. Tsummat bit awakhir kalimatiha, kemudian berikan di akhir-akhir kalimat, akhir kata maksud bisyakal dengan syakal ya. Jadi menyempurnakan akhir kalimat dengan syakal seperti yang kemarin kita lakukan untuk kana dan saudaranya ya. Karena ini masih menyangkut dengan kana dan saudaranya. Ya, jadi ini tugas kita tadi menambah kata, menyempurnakan kalimat di sini. Ya, kita berarti menambahkan khobar kana gitu ya. Khobar soroh, khobar laisa. Ya, nanti disesuaikan dengan mana kalimat ya. Ya, jadi kita menambahkan dan kemudian perintah terakhirnya kita menyempurnakan harokatnya juga. Jadi tidak hanya menambah kata, tapi menyempurnakan harokatnya. Kalau khobar pada itu kan berarti isim Ustaz. Betul. Ya, ini betulnya isim semuanya. Nanti kita bisa mencari isim yang cocok dengan kalimat ya. Oh, tapi tetap syakalnya itu kita pakai. Syakalnya tetap sebagai khobar kana. Ya, sebagai khobar kana. Khobar kana berarti tetap pakai fathah tain Ustaz ya. Betul, fathah tain, dan kita ingat fathah tain tetap disempurnakan dengan alif. Gitu. Alif ya. Ya. Ya, jadi yang tidak ada alif hanya di ta marbutoh saja atau hamzah yang sebelumnya sudah ada alif gitu ya. Nah, hamzah sebelum ada alif ini disebut dengan mamdud gitu ya, seperti maun. Nah, itu
maun sebelum hamzah ada alif, ada mat di situ ya. Nah, itu berarti namanya alif mamdudah ya. Ya, atau nisaun. Nah, itu sebelumnya sudah ada alif sehingga kalau kita berikan fathatain nisaan, nah, di hamzahnya tidak ada alif lagi, atau ma'an di hamzahnya tidak ada alif lagi karena alasan sebelumnya sudah ada alif. Hanya itu pengecualiannya ya. Jadi semua huruf hijaiyah yang kita berikan fathatain harus nambah alif kecuali tak marbutoh dan hamzah yang sebelumnya ada alifnya. Ya. Tapi yang penting itu semua isim yang kita tambahin Ustadz ya. Ya. Bukan fiil ya, isim ya. Oh ya, isim. Ya. Ya, karena di sini kita bicara terkait dengan isim kana dan khobar kana. Ya. Isim kana khobar kana. Ya, jadi kita ini hanya menambahkan satu isim saja di setiap nomor ya. Berarti ini ada 8 nomor, ada 8 kata yang nanti kita tambahkan. Ya. Ya, dan ini lengkapnya mulai dari kana sampai adha, ya, ada semuanya. Ya, ini meskipun dia tidak mengurutkan nggak apa-apa ya. Ini kalau kita urutkan dari waktunya ini kana soro laisa. Ada asbaha, habis asbaha adha gitu ya. Adha kemudian dolla bata amsa. Ya, ini nggak apa-apa, ini adhanya ditaruh di belakang di nomor 8 ya. Ya, jadi itu nanti untuk memudahkan kita mengingatnya. Di nomor 4 juga ada asbaha. Ya. Ya, nggak usah diperbaiki urutannya gitu maksudnya. Oh ya, ya nggak apa-apa, nggak usah. Ya, yang penting tadi isinya pas dengan harokatnya juga pas. Ya. Jadi ini yang tugasnya mencari satu isim sendiri, cari sendiri isimnya dengan fathah tain, kemudian memberikan apa namanya harokat nih di semua kalimat ini kan. Iya, ini betul. kan masih menyesuaikan ya dengan kedudukannya sebagai khobar kana atau kana dan saudaranya. Ya, khobar kana. Karena ini berarti ini udah al-haq. Ini kan yang pertama kanal hakimu. Itu berarti dia udah mutada ya, mutada enggak isim kana itu ya. Oh, isim kana. Jadi ini berarti kana, semuanya di sini isim kana dan saudaranya gitu ya. Ya, ini isim kana. Kita tinggal menambah khobar kana dan saudaranya. Dan ini masing-masing diwakili satu-satu semua ya. Ada 8 semuanya itu. Oke. Ya, jadi ini insya Allah tamrin kita untuk pekan depan di tamrin 6 ya. Kemudian surahnya ayat yang kita bahas ayat baru ya, surah baru ya, ayat 1 sampai 7 di surah Al-Isra. Kalau nggak dicatat lupa. Ini berarti tambahnya khobar kana ya Ustaz. Oh ya. Ya, jadi kita menyempurnakan kalimat dengan khobar kana. Khobar kana, sempurna dengan harokatnya ya. Khobar asbaha ya. Baik Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Ya, ya ini insya Allah kita sampai di ayat 128 di surah An-Nahl. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya cukup ya. Ya, ini insya Allah ila liqa fi ismul qadim. Kita akhir dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz.